Sukihoto Namo Sukihoto Namo Buddhaya, kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Hari Rabu dari Berbudi adalah sesi meditasi. Jadi kita akan belajar meditasi dari narasumber dan kita juga berlatih meditasi. Teman-teman, hari ini Berbudi mengundang kembali seorang aktivis Buddhis lah ya. Jadi dia selain jago meditasi juga saya juga senang kalau dengar cerita-cerita beliau tentang Buddhis, terutama tentang harus jaga sila dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kedatangan yang mungkin kelima kali kan. Jadi mungkin teman-teman sudah kenal ya dengan narasumber kita kali ini ya. Dan saya sangat respect banget beliau sangat jaga sila ya. Karena nggak gampang juga ya di sebagai perumah tangga untuk jaga sila. Apalagi kalau yang kita yang kerja, yang bisnis dia agak-agak repot juga. Ya, tanpa banyak bicara lagi dah, saya mengundang Ibu Devi Gautam untuk mengisi acara hari ini. Silakan Bu Devi. Terima kasih kesempatannya. Suara saya jelas ya. Jelas-jelas. Ah, Sebelumnya, marilah kita sama-sama memuja, memuji, angkat hati. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya, saudara-saudari Dharma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehat secara jasmani dan batin, fisik dan mental. Kenapa kita harus sehat secara jasmani, juga batin? Jadi kesehatan itu bukan hanya jasmani saja. Batin kita juga harus sehat. Ada sebagian manusia sering mengabaikan kesehatan batin. Jadi selain kita sehat secara jasmani, kita harus sehat secara batin. Fisik, jasmani ini fisik. Nah, batin itu yang mental. Nah, karena saya ini yang kebetulan saya ini master hipnoterapi, banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana terkena gangguan mental ataupun eh, sakit secara mental. Kenapa bisa? Itulah karena kita sering mengabaikan kesehatan jasmani atau kesehatan batin kita sehingga kita bisa terkena mental. Siapa saja yang bisa sakit secara mental? Siapa saja. Semua orang bisa. Saya sendiri juga bisa sakit jasmani secara jasmani ataupun secara batin jika tidak dirawat dengan baik. Buddha kita, guru agung kita, Sang Buddha, telah mengajarkan kita bagaimana merawat batin ini, yaitu dengan meditasi. Banyak sekali teman-teman, termasuk saya juga, waktu dulu itu tidak tahu bagaimana caranya meditasi. Seringkali saya mendengar keluhan dari kawan-kawan, Si Devi, saya nggak bisa meditasi. Kalau saya meditasi, pikiran ini kacau. Nggak bisa tenang. Selalu muncul pikiran-pikiran, apa aja lah. Nggak saya pikir pun keluar dia. Tidak dipikir pun muncul dia. Ya, itulah tugas kita. Karena kita ini mengendalikan pikiran, bukan mengosongkan pikiran. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Jangan salah paham. Jadi meditasi itu mengendalikan pikiran. Jadi kita ini nggak lupa ingatan sehingga memori-memori itu muncul saat kita hening, saat kita uh, meditasi, tutup mata. Nah, pikiran-pikiran, memori yang tersimpan, ingatan-ingatan, ataupun pikiran rencana seperti ini ya, para teman-teman berbudi kan semua adalah
pekerja kantor. Ya. Pasti ada target yang dicapai ataupun mungkin ada tekanan dari atasan yang harus ada tugas yang harus diselesaikan dan ada planning ke depan harus bagaimana. Ini yang sering menjadi stres karena sudah mau deadline kerjaan belum selesai. Nah, nanti pada saat meditasi, memori ataupun ingatan, rencana-rencana itu akan muncul. Betul? Sering mengganggu, betul? Tapi sebenarnya dia itu tidak mengganggu. Dia itu ya dari pikiran kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanya paham, tahu apa itu. Jadi ingatan itu jika muncul, pikiran itu muncul. Kita tahu, oh ini adalah memori kejadian kejadian yang sudah lalu, pokoknya contoh ya. Nah, perhatikan Wedana perasaannya. Kejadian itu menyimpan perasaan apa? Takutkah? Ada rasa benci kah? Ada rasa bahagia atau senang? Nah, lalu kita cari akar dari masalah. Kenapa ini bisa takut? Kenapa perasaan saya takut? Selesaikan saat itu juga. Terkadang kita sudah mengalami suatu kejadian, itu segala sesuatu yang berlebih itu tersimpan di bawah sadar. Nah, ini kalau tertimbun terlalu banyak, kita tabung terlalu banyak memori-memori yang bersifat trauma, ketakutan, cemas, kecewa, terlalu banyak, nanti ujung-ujungnya cari terapis, cari saya untuk diterapi. Jadi sebelum itu terjadi, ayo kita setiap hari meditasi. Nggak perlu lama-lama, 5 menit cukup, 5 menit cukup. Tidak ada orang yang baru meditasi langsung bisa duduk 1 jam. Nggak ada. Itu membuat kita menderita dan buat kita menjadi tidak konsisten. Karena terdengar 1 jam itu jadi beban, ya kan? Apalagi seperti saudara-saudari berbudi ya, waktu yang sempit dan dikejar-kejar waktu, 1 jam itu kayaknya saya sudah bisa menyelesaikan satu proposal kira-kira kan, bisa menyelesaikan uh, apa ya meeting. Jadi sebenarnya tidak perlu lama meditasi. Yang penting konsisten. Setiap hari lakukan. Nanti secara otomatis durasi meditasi itu semakin panjang. Itu otomatis. Jadi kalau kita paksakan duduk 1 jam, nanti ujung-ujungnya kita nggak meditasi lagi. Meditasinya cuma 1 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, keempat hari. Aduh kayaknya nggak sempet lah saya meditasi lagi ini. Ini waktunya udah mepet. Besok udah nggak meditasi lagi. Aduh saya nggak bisa meditasi duduk lama, pinggang saya sakit. Ataupun yang meditasi pikiran saya kacau, semakin galau. Kenapa? Karena lama itu pikiran kita jadi melayang. Karena bosan, jenuh, tapi alarm belum bunyi, ya kan? Ujung-ujungnya menunggu alarm. Ini kok handphone saya nggak hidup-hidup nih? Kok nggak bunyi-bunyi? Apa saya tadi salah setel ya? Jadi 2 jam ini ya. Nah, jadi nggak fokus kan meditasinya. Bagusnya kita meditasinya 5 menit, 5 menit, 5 menit, tapi konsisten setiap hari. Itu jauh lebih baik daripada meditasi 1 jam pikiran melayang berkelana. Nanti pikiran itu muncul. Nah, seperti memori kan muncul. Nah, nanti kita ikuti tuh perasaannya senang kan, ikuti perasaannya berkelana. Nah, ini yang bikin kita nggak bisa maju. Juga pikiran ataupun rencana yang keluar. Oh, nanti setiap ini nanti saya mau bikin proposal lah. Nanti saya ini saya mau masak. Ini nanti saya mau urus anak. Nanti setelah urus anak, saya bersihin rumah, lalu saya mandi, istirahat, nonton drakor. Nah, itu rencananya seperti itu. Jadi menyusun uh, perencanaan aja dalam meditasi.
Jadi saran saya, seperti pengalaman saya itu meditasi awalnya tuh nggak lama. Dan guru spiritual saya, Abang Sano, juga mengatakan, untuk apa meditasi duduk lama, Devi, kalau nggak fokus? Saya pikir, ya juga, ya kan? Jadi, karena saya juga ada kendala ini, saraf terjepit, jadi menderita untuk meditasi melihat sakit, semakin dilihat semakin sakit. Jadi tanpa saya sadari, saya mengasah rasa kebencian, semakin kesel sama diri sendiri, nggak bisa berdamai. Jadi untuk belajar saya ini, awal-awalnya saya itu meditasi 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Sudah pikiran saya sudah bisa terkendali atau fokus, nah barulah pelan-pelan saya eh, apa pelan-pelan saya melihat sakit itu, melihat dengan kondisi batin yang seimbang. Jadi nggak ada orang tiba-tiba langsung meditasi bisa jago, bisa duduk lama, bisa ini, bisa melihat cahaya. Kalau sensasi-sensasi itu nggak semua orang ya bisa mengalami sensasi. Jadi jangan jangan pula eh, mengharapkan yang melihat cahaya, melihat mimika, dan sebagainya itu sebenarnya bonus, tapi nggak semua orang bisa sensitif dan bisa mengalami sensasi itu. Jadi daripada kita menunggu yang belum pasti, bagusan kita lihat ke dalam, lihat ke dalam, lihat ke batin kita. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kondisi batin kita saat itu. Jadi satu lagi saya tambah, kondisi batin yang seimbang ini powernya luar biasa. Powernya luar biasa. Jauh lebih kuat dari meta. Kenapa? Karena manusia kita ya yang belum sempurna ini, yang baru belajar. Meta kita kurang sempurna. Contoh, contoh ya, saya beri contoh. Saat meditasi kita melihat, terlihat gambaran batin ini, terlihat makhluk yang seram. Apakah kita bisa konsisten dengan cinta kasih aku sayang dengan kamu, kita sama-sama makhluk, bisa nggak kalau wajahnya semakin seram semakin dekat, bisa nggak kita konsisten dengan cinta kasih ini? Rasa takut iya yang muncul. Nah, rasa takut ini, rasa takut dan tidak ingin melihat itu adalah kebencian, karena ada penolakan di sini. Jadi kebencian yang halus, saya tidak benci, saya cuma takut. Itu sama saja sebenarnya. Ya, jadi usahakan seimbang saja. Seimbangkan batin Anda saja. Pengalaman saya saat menghadapi makhluk astral yang kuat, saya nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Nggak ada apa-apanya, kenapa? Pada saat saya coba untuk komunikasi dengan dia dari kemampuan indigo saya, dari batin saya coba negosiasi dengan beliau, dia sama loh dengan manusia. Ada yang bisa cintai-cintai kan, ada yang bisa uh, di komunikasi dia mau dengar, ada yang nggak mau sama sekali. Jadi saat saya komunikasi dia malah marah. Nah, saat saya pancarkan cinta kasih enggak mempan. Nah, saya ngomong sama dia dari apa ya, dari saya sabar penuh cinta kasih, ujung-ujungnya kesel, ujung-ujungnya saya marah. Nah, di saat saya kesel dan marah, saya diserang. Seakan dia ingin melukai saya, menarik saya ke alam dimensi dia. Nah, saat itu segala sesuatu saya upayakan. Saya baca mantra, ya, meditasi cinta kasih. Karena sudah semakin kesel dia semakin semakin murka. Saya takut.
Saya takut karena dia itu sangat kuat, energinya itu seakan menarik energi saya, jadi saya lemas. Jadi manusia ya wajar kalau di ujung eh, apa ya, kayak dalam bahaya kita pasti ada rasa takut. Nah, seakan di ujung kematian. Jadi saya takut dia semakin ganas, dia semakin kuat. Lalu saya teringat kata Bante, saya kondisi ini, posisi saya ini saya sudah berada di dimensi dia. Jadi saya nggak berdaya saat itu. Jadi saya teringat apa yang dikatakan Bante, lihat ke dalam diri. Nah, di dimensi itu dalam kondisi saya tak berdaya, saya lihat ke dalam, saya meditasi. Batin saya meditasi, saya fokus, dan seimbangkan batin. Nah, di saat batin saya seimbang, rasa takut dan rasa benci ini berubah, seakan menghilang gitu. Jadi karena perasaan takut dan benci ini menghilang, seakan saya seperti menjauh dari dia, menjauh, 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 dan terakhir saya lepas dari penceramannya. Nah, itulah pengalaman saya. Jadi keseimbangan batin itu penting. Nah, di dunia modern saat ini pun masih banyak yang namanya guna-guna ya, pelet ataupun yang lainnya. Ini semua kalau batin kita seimbang, kita statik, sadar, kita tidak akan pernah bisa diganggu atau di uh, diguna-guna. Jadi yang Buddha ajarkan itu sudah benar, tinggal kita praktekkan. Jadi bagaimana caranya lihat ke dalam? Nah, ini ada pertanyaan, semuanya dia belum berani mengucapkan. Jadi saya jawab aja ya. Jadi melihat ke dalam itu, kita fokus di satu titik, kita ambil satu objek meditasi, ya, bisa dengan nafas, bisa bantuan mantra Buddha. Nah, saat Buddha, Buddha, jadi buat satu irama yang konsisten, ya, Buddha, 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 Buddha itu nggak bisa, ya. Jadi harus ada irama yang konsisten, seperti detak jantung kita. Butuh, butuh, butuh. Ya, dalam batin kita mengatakan butuh. Nah, bagi yang pikirannya sangat liar, karena sudah terbiasa ya, dari memikirkan A belum selesai, memikirkan B, B belum selesai, C belum selesai, D, nanti ulang-ulang dia begitu. Jadi pikirannya meloncat-meloncat ataupun bercabang. Nah, kalau yang seperti itu harus disiasati dengan but, saat bilang but, kita dengan suara, do-nya dalam hati. But kita keluarkan dengan suara, do-nya dalam hati. Jadi but, 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 but. Nah, begitu. Jadi bisa kayak bisa terfokus gitu. Nah, kalau dengan mantra yang panjang, sih kalau terlalu pendek rasanya tergesa-gesa saja. Maunya yang panjang. Nah, kalau yang panjang saya beri contoh, namanya dengan mantra Dewi Tara, ya, Dewi Tara. Kan untare itu tare trisoha. Umnya dikit kita ditarik panjang. Oh, sambil kita melepas, apa ya, melepaskan nafas, melepaskan nafas. Oh, dalam batin, tari itu tare trisoha. Jadi, oh, dalam hati kita ucapkan tare itu tare trisoha. Nah, bisa dengan mantra-mantra lainnya seperti Om Mani Padme Hum atau
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa juga bisa. Namo Namo begitu. Kenapa harus begitu? Nah, ini pengalaman saya sih. Di saat saya kacau, banyak kerjaan, jadwalnya padat, ataupun banyak rencana-rencana pekerjaan yang harus dilakukan, teknik ini saya gunakan. Sangat-sangat membantu. Coba saudara-saudari sedharma di, di rumah praktekkan, ataupun nanti kita praktekkan saat di sini. Jadi ini sangat membantu. Coba kalau kita ada yang terusap, ada yang dikatakan di dalam batin, ini otomatis pikiran dan batin kita menyatu di satu titik. Coba kita kalau baca dalam hati aja, pikiran bisa melenyap karena udah terbiasa sabang, ya kan? Dalam hati kita berdoa, saya tidak bisa sambil memikirkan yang lain, pikirannya melayang enggak ke budo, karena terbiasa pikirannya sabang. Nah, jadi kok bisa ya orang pikirannya bisa sabang ya? Tanpa kita sadari kita sering melatihnya, seperti kita nyetir, kita fokus dengan jalan dan kita dengar lagu. Itu itu yang bikin sabang. Nah, kita kerja, ya kan, ketik eh, apa proposal, apa ketik apa gitu kan, pekerjaan yang harus dibuat. Tapi kita sambil dengar lagu. Nah, jadi pikiran kita cabang itu. Kita fokus dengar lagu dan kita ini kerja. Itu sering kita lakukan sehingga pikiran kita cabang. Nah, kalau yogi itu dilarang seperti itu. Karena ini akan mengganggu saat meditasi. Karena kita harus fokus satu. Nah, orang yang stereo, ya stereo, ada orang stereo, telinga orang ada yang stereo, ada yang mono, ada yang kita ngomong, sebelah ngomong apa dia tahu. Nah, itu pikirannya cabang. Jadi saya fokus bicara sama kamu, tapi sebelah ngomong apa saya ngerti. Gitu. Nah, banyak orang yang salah paham dengan saya karena saya dari dulu ya suka mempraktekkan fokus ini sehingga kalau saya lagi ngomong, saya lagi konsentrasi ngomong dengan lawan bicara saya, sebelah kalau kadang menyapa saya nggak gitu, karena pikiran saya nggak bisa tabang, saya nggak bisa kalau orang panggil saya gitu kan, saya nggak bisa langsung respon karena saya fokus di depan gitu. Ini bagus untuk yang mempraktekkan meditasi, tapi nggak bagus bagi mereka yang suka gosip. Jadi kalau bicara-bicara samping gosip dia nggak ngerti. Dia bilang kamu loh, iya, saya kok nggak tahu ada di samping kamu nggak tahu. Aduh, kelewatan lah berita. Yang suka gosip ya rugi lah, ya kan. Tapi kalau secara kita meditasi, ini bagus untuk kita. Karena kita fokus di depan, kita enggak gimana ya, di saat kita meditasi di tempat yang berisik pun kita nggak terganggu. Gitu. Jadi sampai di sini ada yang tidak mengerti boleh tanya ya. Mungkin Ya, ini mungkin ada yang sebelum batas. sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi nanti aja ya, ya kalau untuk yang pertanyaan umum, kecuali kalau ingin bertanya dalam cara bermeditasi 15 menit atau 30 menit ke depan, boleh raise hand ya. Tapi kalau pertanyaan umum nanti kita jawab setelah sesi meditasi ya, Bu Devi. Kayaknya nggak ada nih, bisa langsung mulai kan nanti di-guide juga ya sama Bu Devi ya meditasinya.
Ada nggak nih yang belum paham meditasi? Nah, boleh tanya sebelum kita praktek. Nanti Mm-mm. kalau nggak paham meditasi, taunya merem aja, enggak, saya nggak bisa, saya nggak tahu, tapi nggak berani nanya, itu kan rugi sendiri. Saya Bu Mm. Devi, boleh Bu Devi? Iya, Boleh silakan silahkan. Bu Iya. Eni. Tadi kan di awal Bu Devi bilang meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi mengendalikan pikiran. Terus pada saat misalnya seperti di kantor ada pekerjaan yang ada deadline, itu kan kepikir tuh. Terus kata Bu Devi diamati perasaan itu. Nah itu kita mengamatinya, kalau misalnya mengamatinya, proses mengamatinya agak lama jadi berpikir dong Bu Devi. Gimana tuh? Jadi gini, kita harus tahu dulu apa tuh yang muncul. Nah, kalau umpamanya ini adalah rencana, oh ini hanya rencana. Saat ini saya meditasi, sadari saat ini saya sedang meditasi. Nah, kalau saya lagi dalam pikiran kita lah ya untuk menganalisa jika kita memikirkan pekerjaan selesai enggak? Enggak. Enggak kan? Nah, saat ini ya saya meditasi. Saya meditasi dulu, ini anak rencana. Jadi sadari ini adalah rencana. Meditasi kembali ke situ, gitu, gitu. Jangan diikuti. Oh, ketimbang diikuti, mendingan kita amati sejenak untuk kemudian kita eh, nggak usah di apa, nggak usah dipikirkan lagi gitu ya Bu Devi ya. Hmm. Kalau kita sudah paham, oh ini hanya rencana, ini rencana saya. Saat ini ya saya meditasi. Kita kan Nah, sedang meditasi nih, meditasi. Nah, muncul ini uh, nanti mau pergi belanja gitu kan. Nah, saat ini kan sedang meditasi, itu kan nanti gitu. nah, biasanya banyak tuh Bu Devi, bermunculannya banyak kan, bukan cuma satu. Jadi awal-awal orang meditasi itu, awal-awalnya, itu pikirannya tuh ngeri tuh, seperti hujan. Tuk, 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 keluar deh. Jadi kita harus sadari, oh oh ini hanya, ini memori, ini masa kecil saya. Nah, perhatikan perasaan, kalau nggak ada perasaan apa-apa ya, tahu aja, ini masa kecil saya. Nah, kembali ke budo muncul lagi. Oh, ini rencana. Nanti yang akan saya lakukan. Kembali lagi budo. Nah, kalau ada perasaan, ada muncul memori, ada perasaan soalnya teringat, oh nanti aku dimarah sama bos, ada rasa kesel, ya kan? Ada rasa marah, ya kan? Perhatikan perasaan. Bos marah karena kerjaan saya nggak beres, ya kan? Nah, itu kan akar-akar dari masalah, ya kan? Sadari segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah bagian dari karma kita. Kalau bukan bagian dari karma kita, tidak akan terjadi pada kita. Jadi, terima. Berarti sesuatu yang wajar tuh Lalu, ya Bu Devi yang pikiran bermacam-macam ya. wajar. Jadi, kembali ke apa? Budo. Nanti muncul lagi. Jadi, kalau kita tolak, selama ini kita kan kalau muncul, kita tolak, ya. Muncul, tolak. Nanti dia muncul lagi. Kalau kita sudah tahu, sadar, dan terima, dia tidak akan muncul lagi. Nah, inilah namanya mengikuti istilah. Nah, kita hidup sudah berapa? Sudah berapa tahun? Umurnya udah berapa? Ada nggak? 50. Iya Bu, cuma satu. Nah, 50. Kita bilang dari umur 10 tahun adalah kita memorinya yang tersimpan ya dari umur 10 tahun. Dan 40 tahun. 40 tahun itu di setiap harinya kita menyimpan memori. Nah, entah dipukul mama jadi trauma, entah jatuh dari pohon, entah jatuh dari kereta, dari sepeda, itu kan trauma-trauma semua. Segala sesuatu yang berlebih itu tersimpan di bawah sadar. Terkadang kita meditasi itu memori ingatan yang selama ini tuh nggak pernah ingat loh, saya meditasi kok muncul ya. Bisa karena itu memori bawah sadar dia replay. Nah, saya nggak pernah mikirkan dia loh, tapi kok dia muncul di meditasi saya ya. Nah, mungkin ada suatu uh, memori ataupun kejadian di kehidupan di masa kecil ataupun di masa remaja ada yang berlebih tentang orang ini, entah tetangga kita yang respek, contohnya, ataupun uh, apa ya rekan-rekan kerja yang curang gitu ya, ataupun anggota yang curang dengan kita gitu. Jadi
perasaan ini berlebih, rasa kesel, kecewanya berlebih tersimpan di bawah sadar. Terkadang dia dengan visual terlihat muka orang itu, terkadang nggak ada visual, jadi hanya ada perasaan aja. Sehingga kita kadang setiap hari terkadang ya tanpa alasan, tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba perasaan saya kok galau ya, rasanya kok sedih kali ya, rasanya pengen nangis gitu kan. Kok bisa gitu? Itu ya memori bawah sadar muncul tanpa visual, sehingga kita tidak jelas apa nih perasaan ini yang keluar dari apa. Kalau umpamanya ada visualnya, teringat anak menjadi sedih, oh rindu ya kan, ataupun teringat teman karib yang sudah lama tidak kontak karena ada masalah sedikit, kesalahpahaman, jadi renggang. Nah, rasa sedih dan penyesalan itu muncul karena kita paham karena ada visual. Tapi kalau nggak ada visualnya, rasa kecewa, sedih, jadi nggak jelas. Jadi membuat kita galau satu hari itu. Kalau kita terbawa perasaan, itu membuat kita menjadi orang aneh dan merugikan kita sendiri. Ini orang nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada angin, kok marah-marah ya? Lagi kan ya, gitu kan? Tapi sebenarnya itu memori bawah sadar. Jadi memori kita di kehidupan ini aja, dari kita umur 10 tahun, nah kita bayangkan sampai saat ini 40 tahun, berapa memori yang kita simpan. Nah, pada saat meditasi itu muncul. Ada juga yang nggak terrekod oleh bawah sadar. Coba kita ingat-ingat kembali. Mari kita sama-sama mengingat kembali. Tadi pagi kita bangun, ya kan? Bangun, ingat kembali bagaimana kita bangun. Kaki mana dulu yang turun? Karena kita nggak sakit. Nah, kalau kita tersakiti, kita kan sadar itu, kita fokus itu dengan perasaan. Kalau kita tersakiti ataupun kecewa, aduh sakit kali hatiku kan, ya kan? Nggak ada orang disakiti apa ya, tenang-tenang aja nggak ada masalah, ini nggak seperti itu. Nah kalau kita tenang-tenang nggak ada masalah, itu nggak tersimpan. Nah, jangankan apa ya, saya tadi bangun kamar mandi, saya cuci muka dulu atau gosok gigi dulu, itu pun nggak bisa. Karena tanpa kesadaran kita melakukannya. Nah, kalau kita fokus dengan perasaan yang tersakiti, itu tersimpan, terrekod di alam bawah sadar. Nah, kalau kita enggak enggak fokus ataupun enggak enggak sadar, yang kita lakukan itu enggak tersimpan. Makanya ingatan kita itu bisa sepenggal-sepenggal. Ada yang terekod, ada yang terekod, ada yang enggak. Nanti kita, belum, waktu itu saya masih di sini, belum di sana, kok jadi loncat-loncat ya pikiran apanya, ingatan itu jadi loncat-loncat, tunggal, nggak kayak yang di film, kita nonton film kan dari ujung sampai selesai, ya kan? Kita nonton film aja, ingatan yang tersimpan di bawah di ingatan kita itu enggak full. Coba kita ceritakan, pasti ada yang loncat-loncat. Karena saat kita nonton TV mungkin lagi jalan filmnya, kita handphone berdering, kita lihat handphone sebentar, baru lanjut lagi, ya kan? Ataupun ada yang panggil, ngomong-ngomong, oh ya ya di situ di sini sini ya, oh udah nggak repot lagi yang ini, gitu ya. Ya, kasih Jadi Bu Devi. nah, alami aja. Jika dia muncul, kita sadari ini apa. Nah, selesai. Kalau kita sudah sadar dan kita tahu, kita yang seperti orang ini muncul, mau ngapain ini? Oh, ini. Nah, dia hilang. Nanti muncul lagi. Nah, oh, ini
ini apa ya? Tadi Desi lagi eh, Zoom. Oh ini tadi memori ingatan saya kembali ke video. Oh ini yang kemarin makan bareng dengan teman. Betul-betul jangan kita tolak itu kebencian. Kamu tolak nanti datang lagi. Tolak nanti datang lagi. Jadi ya, oh ini hanya pikiran saya ya wajar gitu namanya kita nggak lupa ingatan wajar dong normal itu. Iya benar. Jadi bukan mengosongkan pikiran. Jadi kenapa orang meditasi itu kok ingatannya semakin tajam? Karena dia sakit. Udah ter apa ya? Udah terkonsep, udah terlatih dia itu sadar. Jadi di saat dia bicara pun dia sadar. Do, dan dia sadar apa yang dia katakan. Nah, jadi orang yang bicara itu nggak sadar, dia mengatakan, umpamanya katakan kata-kata ini, dan orang kata-kata yang agak menyinggung, dan si lawan bicara sakit hati, protes, lu kok bilang saya gini? Enggak ada, aku nggak ada ngomong, saya nggak ada ngomong, sumpah. Nah ini dia sumpah, kenapa? Karena dia merasa nggak ada ngomong, padahal dia ada ngomong, cuma dia nggak sadar. Gitu. Nanti ada beberapa orang jadi saksi, ada loh, kamu ada ngomong loh. Nah dia bingung sendiri. Maksudnya saya ngomong saya nggak ingat, ya kan? Nah sering itu terjadi. Jadi orang yang satu itu sebenarnya kan baik untuk keseharian kita, baik untuk kesehatan jasmani kita, baik untuk kesehatan batin kita. Jadi kerjakan banyak stresnya, waktunya healing, meditasi, healing, meditasi 5 menit untuk menetralkan, untuk menseimbangkan batin, emosinya. Jadi kalau bisa, ini biasanya kan udah sering pulang kan, buru-buru ini mau pulang, ya kan? Beresin kantornya, udah siap pulang. Kalau bisa, meditasi 5 menit dulu. Kenapa? Karena emosi kamu biar reda dulu, baru pulang bertemu dengan orang-orang rumah, orang-orang yang ada di rumah, anak, suami, orang tua. Karena nanti problemnya di kantor ada, di rumah pun ada problemnya, ada masalahnya. Jadi kita redakan dulu semua, seimbangkan dulu, baru kita bertemu dengan itu. Sama saat saya menterapi pasien juga seperti itu. Karena setiap pasien datang itu pasti ada masalahnya, ya kan? Nah, saya ini kan menampung. Dia kan ini mencurahkan semua apa keluh kesahnya. Saya ini menampung. Nah, di saat pasiennya keluar, udah selesai dan pulang, keluar dari klinik saya meditasi dulu 5 menit. Karena itu toksik, racun. Jadi netralkan dulu. Jadi kenapa orang bisa di kantor ada masalah, pulang terbawa lah emosi ke rumah. Karena itu racun itu masih ada. Jadi kita bawa ini ke rumah. Nah, kasihan orang rumah. Nah, kalau saya, pasien curhat ke saya, nah saya langsung ketemu dengan anak dengan kondisi batin yang kacau ini, kan kasihan anak saya. Nah, jadi healing dulu, tenangkan, eh, seimbangkan, 5 menit cukup. Ya, begitu Ya, saja terima saran kasih Bu saya. Devi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang nggak paham dengan meditasi atau kita lanjut saja? Ya udah 12.40 sih Bu Devi. Nah, mungkin bisa isi lagi ya. Oke, Silakan Bu Devi kalau mau lanjut meditasi dulu 10 menit atau 5 menit, silakan. baik kita meditasi 5 menit ya.
praktek. Kita meditasi 5 menit. Awalnya kita relaksasi dulu, relaksasi seluruh tubuh kita. Jadi tubuh ini adalah kitalah yang mengontrolnya. Jadi izinkan, katakan dengan diri sendiri, saya rilekskan tubuh jasmani saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rileks. Saya izinkan tubuh saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rileks. Kendurkan otot-otot yang kaki, saraf-saraf yang kecil. Kendur, kendur, kendur. Saya izinkan tubuh jasmani saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rileks, rileks, dan rileks. Katakan dengan diri sendiri, saat ini saya meditasi. Saat ini saya duduk bermeditasi. Saat ini saya bermeditasi. Meditasi 10.
Sabe dewan, sabe betul, sabe betul, lawan itu sih. Oke, makasih Bu Devi. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaannya. Sebenarnya di chat ini ada satu pertanyaan, tapi saya keep dulu ya Bu Devi ya. Saya minta izin nih Bu Devi, saya mau nanya tentang cengbeng, karena kan kita mau masuk cengbeng nih. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman nih mengenai cengbeng ya kan. Cempeng ini kan udah jadi tradisi ya, setiap tahun pasti kita lakukan ritualnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita Buddhis, kita kan percaya bahwa setelah kita meninggal itu paling kita 1 hari aja di alam bardo atau 49 setara dengan 1 hari di alam bardo atau setara dengan 49 hari di bumi kan gitu. Kan pasti kita udah langsung terakhir kembali kan. Sedangkan kita tiap tahun melakukan sembahyang cempeng untuk leluhur kita yang sudah meninggal ini. Nah, apakah efektif kalau misalnya leluhur kita udah terlahir jadi manusia kah, atau jadi binatang kah, atau di alam rendah, atau di alam dewa, tapi kita tetap melakukan sembahyang ritual cempeng itu, apakah ada efeknya untuk mereka? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, eh, ada nggak tip apa trik gitu ya, yang maksudnya yang wajib ya kita lakukan untuk sembahyang cengbeng agar pahalanya lebih lebih dapat gitu loh. Terima kasih itu aja. Kalau manfaat, sekarang kita mau tahu dulu apa yang kita lakukan. Harus tahu dulu apa yang kita lakukan. Kalau pelimpahan jasa, itu walaupun dia terlahir di alam dewa ataupun di alam manusia, itu tetap apa ya, efektif untuk mereka. Walaupun dia sudah terlahir kembali bukan di alam alam neraka, alam alam peta, alam alam rendah lah kita ini. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti kita membakar di mobilan, ya kertas dari kertas dan sebagainya itu kalau dia sudah terlahir itu tidak manfaat. Kalau dia masih di alam peta dan dia meyakini dan masih melekat dengan kertas-kertas, emas, dan perak itu, dia masih melekat dengan hal itu dan dia yakini itu, dia akan bermanfaat bagi dia karena dia merasa bahagia di saat Anda bakar untuk dia. Dan rasa bahagia ini mengkondisikan karma dia berbuah. Jadi ini hanya alat bantu. Jadi bakar-bakar ini sebenarnya sama dengan pelimpahan jasa dengan kita menuangkan air. Cuma ini dengan media api. Kan harus ada sesuatu yang dibakar baru ada api kan? Ya kan? Nah, sama harus ada air kita tuangkan baru ada baru itu namanya media untuk pelimpahan jasa. Jadi jika dia melihat pamannya lah saya pada masa hidup saya sangat mementingkan sembayang-sembayang kertas-kertas ini, kertas emas, apalagi emasnya lebih banyak kan. Nah, emasnya lebih banyak daripada yang perak. Kalau perak semua rasanya kurang gitu, harus ada yang emas. Kenapa? Karena emas lebih mahal ya kan. Dalam pemikiran saya seperti itu kan. Nah, jadi ini saya sebagai tanda bakti saya kepada orang tua saya bakarlah ini banyak-banyak supaya orang tua saya sana tidak kekurangan uh, uang gitu kan. Melimpah dia harta bendanya melimpah. Itu pemikiran saya, ya kan? Karena rasa bakti saya yang luar biasa, sehingga saya bakar dari tahun ke tahun semakin banyak, dari 1 bungkus, dari 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, ya kan? Makin banyak. Nah, di saat saya meninggal, karena saya percaya ini, yang saya lakukan di sepanjang hidup saya, di saat anak saya tidak melakukan, saya merasa anak saya tidak berbakti. Tidak berbakti. Saya masa hidup saya bakar untuk orang tua saya. Di saat saya giliran saya sudah mati, anak saya nggak bakar. Buahnya nggak senang. Nah, di saat anaknya bakar, wah dia senang. Wah ternyata anak saya masih mengingat saya, masih
apa ya, peduli, care dengan saya, ya kan, masih ingat dengan saya. Nah, rasa bahagia itu muncul. Nah, kondisi batin yang bahagia ini mengkondisikan karma batin berbuah. Ini yang bisa membantu dia, karma baiknya sendiri. Bukan kertas itu hanya alat bantu aja. Ya, jadi secara Buddhis ini seperti inilah jalan kerjanya karma itu berbuah. Jadi kalau untuk kalau bakar emas di sana jadi emas, bakar baju di sana jadi baju enggak? Enggak. Sayangnya enggak. Coba bayangkan aja. Kalau kita bayangkan aja ya, setiap kita apa ya umat Tionghoa kalau meninggal kan setiap konflik itu pasti bakar satu rumah, satu orang satu. Dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang udah berapa rumah di sana? Penduduknya padat kali kan? Mau taruh di mana? Iya. Cuman kita bakar rumah, tanahnya nggak ada, bertumpuk-tumpuk lah rumah di sini. Logikanya kita pikir seperti itu. Nah, kita bakar baju, tapi kita nggak bakar namanya itu ya lemari. Jadi hanya peti-peti. Coba bayangkan, kita bayangkan udah berapa peti di sana, berapa baju di sana. Jadi bukan untuk itu sebenarnya nenek moyang kita. Lebih ke niat baiknya ya. Jadi dari apa ya rasa bakti itu, jadi membuat dia tenang, bahagia. Nah kalau kita sembahyang makan aja lah, papa saya sukanya makan pangsit. Saya tahu papa saya suka makan pangsit. Jadi setiap saya sembahyang itu saya beli satu bungkus pangsit. Jadi kalau dia masih di alam peta, dia melihat pangsit, ya, ternyata anak saya masih ingat makanan kesukaan saya. Nah, dia tenang. Dengan perasaan batin yang senang ini, karma baiknya bisa berbuah. Kenapa kita harus buat mereka senang? Karena di sana nggak ada Rasa suka. senang. Iya. Nggak ada rasa senang itu disebut alam penderitaan. Yang ada hanya duka. Penderitaan-penderitaan aja. Mereka kita galaunya bisa lah kita bilang, oke lah kita galaunya bertahan 1 hari. Nah, besoknya kita nggak galau lagi kan. Apalagi ada seorang teman yang pandai menghibur ya kan, buat humor-humor, kita bisa lupa galaunya. Kalau di sana nggak ada yang seperti itu. Jadi galau sepanjang masa. Jadi inilah upaya kita sebagai apa ya sanak keluarga untuk mengkondisikan dia bahagia. Ya, jadi ya kalau yang percaya silakan lakukan ya, cuman efektivitasnya juga diperhatikan gitu ya. Jadi nggak perlu banyak, tapi sebenarnya lebih ke niatnya ya. Terus kita juga harus tahu bahwa orang yang meninggal itu percaya nggak gitu. Kalau dia selama hidupnya nggak percaya, percuma juga kita lakukan gitu kan. Ya kan? Terus juga tergantung alamnya ya. Kalau dia udah lahir di alam manusia atau hewan atau dewa, kayaknya juga nggak butuh itu ya. Begitu bukan Bu? Yang saya tangkap ya. Oke deh. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaannya dari Pak Charles ya, Charles Raymond. Namo Buddhaya Ci dan semuanya, bertanya sekilas di luar meditasi yang memang saya butuhkan. Petunjuknya belakangan ini, kalau saya ke tempat manapun yang ada hewan kucing, kucing itu meski kami belum pernah berjumpa, mereka suka menggosokkan badan mereka ke saya. Orang-orang bilang itu dikarenakan aura diri saya positif atau bagus. Demikiankah, Ci? Sekalian ya, Ci, ini saya ada 3 ya Bu Devi ya. Jadi maksudnya dia menulis 3 kali, jadi saya sekaligus bacain lagi. Charles juga menulis, doa saya selalu di setiap kali bakar dupa, di rumah, di kelenteng, di wihara manapun selalu diawali dengan sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Untuk hal meditasi, bagi diri saya sih belum serius untuk berlatihnya sekarang. Terkadang saja katanya. Itu pertanyaan dari Charles. Silakan Bu Devi. Mana dulu yang mau dijawab? Ini pertanyaan satu orang. Jadi dia pertanyakan adalah kalau ketemu kucing, kenapa kucing suka menggosokkan badan ke dia gitu kan? Terus kalau untuk meditasi dia belum
belum continue ya, artinya masih terkadang-kadang saja gitu. Itu sih pertanyaannya dua. Kalau soal kucing, binatang apapun, semua kan, ataupun makhluk astral, makhluk halus, mereka itu menangkap gelombang, gelombang dari kita. Jadi gelombang kita itu bisa berupa negatif dan positif itu benar. Nah, kalau gelombang kita tidak apa ya, tidak bersifat negatif sehingga dia tidak merasa terancam, mereka ini kan binatang ini kan pakai insting, dia tidak merasa terancam sehingga dia tidak dia merasa aman, dia mau mendekati Anda. Kalau digali lagi, mungkin ada hubungan karma. Karena kita lahir, sakit, tua, dan mati sudah berkali-kali, bisa saja dia itu salah satu kerabat Anda. Jadi untuk yang meditasi, saat apa ya, bakar dupa, satu kata, bantu satu kata, lihat juga yang kita puja itu apa dulu. Jangan di depan Buddha kita sabisata, seharusnya kita namo tassa dulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nanti dewa-dewa penjaga arsa Buddha ataupun rupang Buddha, penjaga altar bisa marah. Jadi kita hormati dulu dewa yang kita puja dulu. Nah, kalau di kelenteng boleh kita ucapkan sabi dewa bantu sukitata. Jadi semoga semua dewa yang ada di situ berbahagia dulu, baru kita ucapkan sabi sata untuk semua makhluk. Ya. Nah, terus kalau meditasi belum serius, kapan seriusnya? Ya, kita Nah, jadi nggak tahu gini, usia kita ya. hidup ini tidak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, kenapa harus meditasi? Atau orang mau mati? Nah, inilah bekal kita untuk menghadapi kematian. Kenapa? Ya. Karena detik-detik kematian, kalau kita sudah terbiasa meditasi, kita bisa pergi dengan tenang. Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan meditasi, untuk tenang itu susah. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu memori-memori yang dominan itu bisa muncul. Seperti ada rasa takut, ataupun nggak rela, cemas. Nah, cemas karena keluarga, orang tua, anak yang akan kita tinggalkan. Susah untuk kita seimbang kan kalau kita tidak meditasi, nggak terlatih dalam meditasi. Nggak ada orang yang nggak takut mati, semua orang takut mati. Jadi pada saat kita detik-detik kematian itu sudah datang dan kita harus hadapi, jika kita tidak terlatih seimbang, kita bisa pergi dengan batin yang seimbang, kita tidak terlahir di alam bawah. Kalau kita menghadapi kematian dengan rasa takut yang mendalam, sudah pasti kita terlahir di alam bawah yang menderita. Jadi kapan siapnya? Kapan terusnya? Saya Jangan banyak mikir, langsung lakuin aja ya, Ci ya. Just do it. Jadi meditasi ini sebenarnya kan free, ya, nggak perlu biaya. Hanya butuh kamu memberi waktu pada diri kamu sendiri 5 menit saja. Itu sudah cukup. Yang penting konsisten setiap hari kamu lakukan. Nah, jadi kalau dibilang saya belum siap untuk meditasi, kamu udah siap mati belum? Karena saat ini kita Zoom kan, saya bicara di hadapan Anda. 1 jam kemudian ataupun setengah jam kemudian saya meninggal, nggak ada yang tahu. Karena kematian itu bisa datang tiba-tiba. Tidak harus bersyarat sakit, tidak harus bersyarat tua, ataupun kecelakaan. Nggak harus musibah ataupun bencana alam meninggal. Orang duduk-duduk tidur, katanya nggak bangun. Banyak orang lagi karaoke, nyanyi-nyanyi, happy-happy, katanya mati. Udah banyak video-video seperti itu. Anda mau bagian dari itu? Jika tidak, ayolah kita meditasi. Nggak susah kok meditasi, ya kan? Jadi tadi di saat meditasi tertangkap oleh batin saya.
ada yang eh, ingin bertanya tapi enggan gitu ya. Jadi saya jawab. Sebenarnya kapan pikiran ini bisa tenang? Jadi pisau ini kapan ya bisa tajam? Kalau nggak kita asah, bisa tajam nggak? Nggak bisa. Dia lempengan, hanya sebuah lempengan besi saja. Nggak bisa jadi pisau kalau nggak diasah. Nah, begitu juga meditasi. Jadi meditasi itu kalau pikiran muncul itu ya wajar karena ingatan kita, memori kita itu ada, kita belum lupa ingatan. Kecuali kita lupa ingatan, blank, nggak ada apa-apa, nggak bisa ingat, nggak bisa, ya kan? Semakin ingat kepala semakin sakit, ya kan? Tapi karena kita masih normal, ingatan itu muncul itu wajar. Seperti yang tadi saya katakan, jika memori itu muncul, kita cuma kita cuma tahu saja apa yang muncul. Apakah itu memori, ataukah itu ingatan, ataukah itu rencana. Nah, yang sering kita lakukan rencana ini, nah kita ikut dia kemana. Oh, rencana saat ini kita ini berkelana kemana-mana, itu yang nggak boleh. Jadi yang kita tahu ini rencana dan ya udah tahu saja dan kembali ke butuh, kembali ke lihat ke dalam butuh muncul lagi, tahu dan kembali ke butuh, kembali ke apa lihat ke dalam dan perhatikan, fokus dengan apa yang kita ambil. Umpamanya kita meditasinya anapanasati. Nah, perhati kembali lagi ke nafas, gitu kan? Nah, kalau dengan Buddha, nah kembali lagi ke Buddha-nya, gitu, Iya. gitu, Ini gitu. sekalian maaf Bu Devi, sekalian tadi ada pertanyaan dari Pak Isencong ya. Bu Devi, izinkan saya bertanya, saat meditasi bagusnya sambil mengeluarkan suara atau sebutkan duduk dalam hati aja katanya. Nah, tadi kan sudah saya bahas ya, Iya. tergantung keliaran pikiran ini. Kalau pikirannya terlalu liar, terlalu lincah, dan sudah terbiasa bercabang, kita harus melakukan dua metode, yaitu dengan mengatakan apa yang diucapkan dan satu ke dalam. Jadi ucapan keluar satu, lalu ucapan ke dalam satu, seperti but, kita bilang but dengan suara. Nah, kita ucapkan, nah do-nya di dalam batin, gitu ya. Buddho atau damo, damo, damo. Damonya ucapan dalam hati aja. Sanggo, sanggo, boleh. Jadi eh, untuk alat bantunya boleh apa saja. Om mani padme boleh, namo amisoko boleh, enggak ada larangan. Itu alat bantu saja. Saya lebih saya lebih gimana gitu kalau pakai amisoko. Ya udah pakai amisoko. Namo amisokonya di dalam hati. Nah, ini bagi yang pikirannya suka bertabang. Pikiran bertabang itu seperti apa? Seperti saya melafalkan namo amisoko, namo amisoko, namo amisoko. Nah, saya melafalkan namo amisoko, tapi pikiran saya melayang. Nah, itu bertabang. Nah, kalau dalam hati saya, tapi pikiran melayang, nah itu bertabang juga. Jadi, siasatnya harus dengan ucapkan keluar dan ke dalam juga. Cobalah Anda praktekkan. Tanpa Anda sadari, Anda terfokus. Iya ya, dan merasa kok cepat kali ya, cepat kali selesainya gitu. Karena kita hati saat itu fokus dengan apa uh, dengan meditasi kita. Nah, metode ini harus dipakai dengan kepada mereka yang pikirannya bercabang ataupun pikirannya terlalu lasak ya, terlalu lincah lari ke sana ke sini. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan, meditasi ini nggak susah sebenarnya. Yang susah itu kita yang buat, kita yang merasakan susah. Sebenarnya enggak. Nah, di saat kita sudah terbiasa, sudah
terlatih munculnya pikiran itu kita tangkap, nanti dia belum muncul, baru mau ke permukaan kita sudah sadar ini pikiran sudah mau muncul, sudah kita tangkap duluan. Nah, semakin lama nanti jedanya semakin panjang, jedanya muncul pikiran itu. Biar awalnya kan tuk keluarkan, nanti lama-lama tuk keluar pikiran. Nanti lama-lama semakin panjang jedanya, nanti lama-lama muncul. Nggak muncul lagi. Di situlah kita keheningan itu yang kita pakai. Nah, di situ kita baru bisa fokus lihat ke dalam. Nah, kita baru bisa melihat dhamma, pandangan benar. Kalau nggak dimulai dari awal, kalau nggak dimulai asa dari pertama, misal itu tidak akan tajam. Ingat itu. Jadi meditasi itu ya awalnya nggak, ya harus itu pikiran yang kacau itu kita harus melewati level itu dulu, dari level pertama dulu. Nanti lama-lama baru bisa kita. Nah, di saat kita sudah bisa, jedanya sudah panjang, ada saat itulah kita meditasinya bisa lama. Nah, jadi kalau kita lihat nih enak ya dia meditasinya 1 jam nggak bergerak, ya kan? Karena dia tenggelam dalam keheningan. Seakan tubuh jasmani ini dengan batin terpisah, jadi dia tidak merasakan sensasi atau jasmani ini, ya kakinya nggak kebal. Nah, memang benar itu, saya sudah pernah mengalaminya. Seakan tubuh jasmani dengan kesadaran saya terpisah. Nah, di situ kita baru bisa meditasi berjam-jam. Nah, kalau sekarang kita suruh meditasi berjam-jam, ianya kita berkelana. Oh, bisa sampai kemana-mana, keliling dunia kita bisa pikirkan. Jadi diawali yang ini dulu. Jadi kita kelas TK dulu lah. Kita belajar garis coret-coret-coretan dulu, gitu kan? Sama dengan meditasi. Nanti lama-lama kita bisa menulis, lalu kita bisa membaca. Tes jalan kita sudah bisa nangkap, lihat aja udah tahu itu apa, ya kan? Nah, meditasi juga sama. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu Devi nih dari Ibu Ping yang ketika batin seperti melihat sesuatu, apakah tanda diri kita ada yang salah? Ketika batin melihat sesuatu, apakah tanda diri kita ada yang salah? Batin melihat sesuatu pada saat meditasi. Ya, Ketika lagi meditasi itu kita seperti kita melihat, kita merasakan ada melihat yang makhluk gitu. Apakah itu diri saya yang salah atau gimana? Melihat sesuatu. Jadi kalau terlihat apapun itu, mau makhluk astral, hantu ataupun dewa, nggak perlu ditanggapi dan lihat ke dalam aja. Nah, kalau kita telusuri dan kita lihat dan kita perhatikan, itu kita udah salah meditasinya. Itu namanya lihat keluar. Nah, kalau lihat keluar ini kita nggak akan dapat nggak bisa naik kelas gitu, nggak bisa naik kelas. Nah, meditasi kita nggak akan maju. Jadi untuk meditasi yang bisa punya kemajuan itu tuh lihat ke dalam, harus lihat ke dalam. Jadi apapun yang muncul ya tahu aja, seperti gini. Cobalah teman-teman semua, sekarang kan ada handphone atau laptop di hadapan Anda, ya kan? Ada layar. Nah, perhatikan yang di depan, yang di samping kamu lihat kan? Terlihat kan seperti ada botol minuman lah, buku lah, dan sebagainya. Kelihatan kan? Nah, kita padahal lihat ke depan loh. Kita nggak lihat samping, tapi kok nampak ini semua? Jadi jangan dihiraukan, karena kita fokus ke depan. Nah, begitu juga meditasi. Jadi apa yang terlihat, nah sekedar melihat aja, tahu di situ ada, di situ ada, seperti saya, di samping saya ada satu botol aqua. Nah, kalau saya lirik ke sana, nah itulah namanya lihat keluar. Paham kan? Paham enggak? Paham, Nah, paham. jadi tetap fokus dengan
apa yang kamu pegang, umpamanya kamu meditasi anapanasati. Nah, perhatikan kembali nafas. Kalau meditasi cinta kasih, nah, lihat perasaan batinnya. Demikian. Terima kasih Bu Devi. Iya, demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas penjelasan Bu Devi. Ini kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi. Bu Devi minta closing statement dulu, baru pelimpahan jasanya Bu Devi. Terima kasih. Oke, jadi meditasi itu ya saya tekankan lagi bukan mengosongkan pikiran. Oke. Meditasi itu bukan untuk melihat ini dan itu ya, melihat yang tidak terlihat. Meditasi ini yang diajarkan Buddha bukan untuk apa ya, melatih ataupun mengasah batin untuk melihat hal-hal gaib. Ya, kekuatan batin itu bonus. Itu pun hanya berlaku pada mereka yang sudah melatih dan sudah meraih di satu level yang di kehidupan sebelumnya, seperti dia sudah meditasi, sudah tahapan ini loh, sudah pernah masuk jana, namanya, sudah pernah keluar masuk jana, dulunya dia petapa. Nah, kelahiran saat ini dia jadi manusia lagi dan dia meditasi, dia nyambung. Nah, seperti orang pindah sekolah. Kan kita nggak mungkin pindah sekolah dari 5 SD balik lagi kelas 1 kan? Kita pasti lanjut di kelas 5. Nah, begitu juga kemampuan batin kita. Jadi jangan disamakan dengan orang lain. Kemampuan batin setiap orang itu beda-beda. Ya. Terus meditasi ini bukan untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Semakin Anda mencari, kan, semakin Anda mendapatkan kosong. Karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Nah, kamu ingin terisi, maka kamu akan mendapatkan kosong. Jika Anda mengosongkan, otomatis kamu terisi. Nah, jadi itulah meditasi untuk saudara-saudari sedharma. Meditasilah dengan konsisten setiap hari 5 menit saat bangun tidur, meditasi 5 menit, ataupun sebelum tidur meditasi 5 menit. Ya, demikian gejolak emosi kita lebih stabil. Kita menghadapi masalah lebih bijaksana, lebih tenang, menghadapi apapun di pekerjaan kita nggak terpecah konsentrasinya. Jadi kita tidak mengambil langkah yang salah, sehingga kita lebih waspada. Nah, ya, bagi yang bekerja ini sangat penting, apalagi yang yang punya tanggung jawab menyimpan uang atau mencatat bagian yang angka-angka. Meditasi lebih penting bagi dia. Kenapa? Karena konsentrasi itu harus full. Kenapa? Dia menghitung uang kalau tanpa satu bisa nombok. Ya. Nah, jadi meditasi itu penting bagi semua orang. Enggak harus buku saja yang meditasi. Romo-romo ramani aja meditasi, enggak. Ya, umat-umat awam, ya, anak saya pun saya ajarkan meditasi aja. Kalau dia belajar lebih konsentrasi. Apa yang dia lakukan dia ingat. Begitu, ya. Demikian, semoga saudara-saudari sedharma yang berada di Zoom ini semuanya selalu dalam keadaan sehat secara jasmani dan batin, fisik dan mental. Semoga meditasi metode meditasi yang saya sampaikan bisa dipraktekkan di rumah dan di tempat kerja. Semoga ini dapat membantu Anda untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan menjaga sila Anda. Baik, setelah kita bermeditasi tadi, meditasi adalah perbuatan kebajikan yang sangat luar biasa. Ya, meditasi kebajikannya luar biasa, sangat besar.
Lebih besar lagi meditasi ya, kebajikan meditasi daripada kita berdana makanan pada tangga kepada Bante atau Biku. Kenapa? Kita saat meditasi kita mengendalikan diri, sila kita terjaga dengan baik, kita tidak mencelakakan orang lain. Nah, itulah kenapa Buddha bilang meditasi itu kebajikannya sangat luar biasa. Jadi saat ini yang berada di Zoom ini semua sudah melakukan kebajikan yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi bayangkan ya, kalau kita memberi uang kepada pengemis sama meditasi itu bedanya sangat luar biasa kebajikannya. Jadi ini free loh. Setiap hari bisa kamu lakukan. Setiap hari kamu bisa melakukan kebajikan yang sangat luar biasa. Karma yang sangat besar. Jadi lakukanlah di rumah konsisten setiap hari 5 menit cukup. Nanti perlahan-lahan akan semakin panjang durasinya. Baik, setelah buat kebajikan yang sangat luar biasa, marilah kita limpahkan kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita di kehidupan kita sebelumnya, juga di kehidupan kita saat ini. Marilah kita bersatu dalam satu konsentrasi dengan tujuan pelimpahan jasa kepada semua makhluk dengan penuh cinta kasih. Patik dana. Punya sidani kata sayana yani kata nime tesansa bagino hontu satana tapamanata yepi aguna watasa mai hamata pita dayu ita me kapya ditawa anima jata werino tata titanti lokasmi tebu masa tuyonika panceka tatuwa kara samsara tabawa bawe nyatang ye pati danami anu modantu te sayang ye cimang apa jananti dewa te tani wedayo manyadinya nang punyana anu modana hetuna sabi tata sada hontu awera sukha jiwino hema padang tapa pontu tesa sasi jakang subang. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan jasmani dan batin, fisik dan mental. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, beginilah teman-teman akhir dari acara kita ya. Teman-teman mungkin yang udah sering join udah tahu bahwa setiap narasumber selalu memberikan metodenya, udah kasih tick and trip ya yang terbaik dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka hanyalah penunjuk jalan ya ibaratnya. Kalianlah atau kitalah yang harus menjalankan meditasinya. Udah jangan banyak pikir, jangan banyak pilih-pilih metode, ambil satu yang kira-kira kalian bisa lakukan langsung, just do it, jangan banyak mikir. Karena meditasi ini adalah menikmati, melatih, artinya menikmati bukan dipikirkan ya, harus dilatih, dicoba gitu kan. Jadi kalau banyak dipikirin malah nanti nggak dilakuin gitu. Jadi itu aja teman-teman akhir dari acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Prabudi kepada Ibu Devi Gautam yang sudah mengisi acara hari ini. Sangat luar biasa sharing-sharingnya. Kepada semua teman-teman juga terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya Bu ya. Mohon dimaafkan. Ya, sampai ketemu lagi di hari Jumat kita nanti ada offline ya. Kalau ada teman-teman yang bisa ikut offline atau online juga bisa. Hari Jumat jam yang sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Sama-sama. banyak Bu Devi. Terima kasih Susi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain acara. Mohon maaf Ya, apabila tidak berkenan. Terima kasih. ya. Terima kasih semuanya. Yuk, saya izin pamit ya. Ya, Saya izin makasih. Saya izin pamit.